Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fitri dengan NIM 2305310. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang elastisitas. Yang pertama yaitu pengertian elastisitas. Elastisitas itu adalah perubahan jumlah permintaan atau penawaran barang atau jasa sebagai respon terhadap perubahan harga. Yang kedua, jenis-jenis elastisitas. Yang pertama, elastis. Elastis artinya yaitu permintaan barang dan jasa sangat responsif terhadap perubahan harga. Koefisiennya E besar dari 1. Yang kedua, elastis sempurna. Artinya, walaupun harga tetap, permintaan dan penawaran akan berubah mencapai jumlah yang tidak terbatas. Koefisiennya E sama dengan tak hingga. Yang ketiga, elastis uniter. Elastis uniter artinya yaitu perbandingan antara perubahan penawaran dan permintaan dengan perbandingan perubahan harga. Sama persis. Koefisiennya E sama dengan 1. Yang keempat, inelastis. Inelastis artinya perubahan harga tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan permintaan dan penawaran. Koefisiennya E kecil dari 1. Yang kelima, inelastis sempurna. Inelastis sempurna artinya perubahan harga tidak sama sekali berpengaruh terhadap perubahan permintaan dan penawaran. Koefisiennya E sama dengan 0. Selanjutnya, elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah perubahan jumlah barang dan jasa yang diminta sebagai respon terhadap perubahan harga. Rumus dari elastisitas permintaan yaitu ED sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Nah, di sini saya sudah ada contoh soal tentang elastisitas permintaan. Soalnya yaitu jumlah permintaan pupuk turun dari 80 kg menjadi 60 kg. Gejala ini merupakan akibat dari kenaikan harga pupuk dari Rp 40.000 menjadi 80.000. Tentukan elastisitas permintaan terhadap pupuk tersebut. Langsung aja kita jawab. Diketahuinya P1 40, P2 80.000, Q1 80, dan Q2-nya 60. Untuk mencari delta Q, yaitu kita bisa mengurangkan Q2 dengan Q1. 60 dikurang 80 yaitu min 20. Dan mencari delta P, P2 dikurang P1. 80.000 dikurang 40.000 yaitu 40.000. Lalu dikali dengan P1 yaitu 40.000 per P2 80.000. Maka hasilnya itu 0,25. Karena 0,25, maka jenis elastisitasnya adalah inelastis. Selanjutnya, elastisitas jangka panjang. Elastisitas jangka panjang yaitu mengacu kepada sejauh mana permintaan atau penawaran suatu barang atau jasa akan berubah dalam jangka waktu yang cukup lama sebagai respon terhadap perubahan harga, pendapatan, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi pasar. Selanjutnya, faktor-faktor dari elastisitas jangka panjang. Yang pertama, tingkat penghasilan konsumen. Misalnya, ketika pendapatan konsumen naik, maka konsumen akan lebih mampu untuk merespon perubahan harga. Yang kedua, ketersediaan barang pengganti atau substitusi. Nah, misalnya ketika suatu barang itu memiliki alternatif lain atau substitusi lain, maka konsumen akan memilih barang pengganti tersebut. Contohnya, ketika harga susu sapi naik, maka konsumen akan memilih untuk membeli susu kambing. Yang ketiga, waktu untuk penyesuaian. Dalam jangka yang panjang, konsumen memiliki banyak waktu untuk menyesuaikan kebiasaan konsumsinya terhadap perubahan harga. Contohnya, ketika harga mobil naik, maka konsumen akan memiliki banyak waktu untuk memutuskan apakah mereka akan membeli mobil bekas atau menggunakan transportasi umum saja. Materi selanjutnya yaitu elastisitas jangka pendek. Elastisitas jangka pendek ini adalah
mengacu kepada sejauh mana permintaan atau penawaran suatu barang atau jasa akan berubah dalam jangka waktu yang relatif singkat sebagai respon terhadap perubahan harga, pendapatan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pasar. Faktor-faktor dari elastisitas jangka pendek. Yang pertama, ketergantungan harian atau rutin. Misalnya, ketika itu seperti barang harian itu memiliki elastisitas yang kurang elastis karena barang harian tersebut merupakan kebutuhan bagi konsumen yang harus mereka penuhi. Yang kedua, keterkaitan dengan kebiasaan konsumen. Misalnya, seseorang yang memiliki kebiasaan untuk minum kopi setiap pagi, dan ketika harga kopi tersebut naik, mereka akan tetap membeli kopi tersebut karena kopi tersebut sudah menjadi kebutuhan mereka sehari-hari. Materi selanjutnya yaitu elastisitas penting lainnya. Yang pertama, elastisitas permintaan terhadap pendapatan. Maksudnya di sini adalah mengukur sejauh mana jumlah barang atau jasa yang diminta akan berubah sebagai respon terhadap perubahan dalam pendapatan konsumen. Yang kedua, elastisitas silang. Elastisitas silang ini adalah persentase perubahan jumlah yang diminta akan sesuai dengan barang yang terhadap perubahan barang. Yang ketiga ada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ini adalah perubahan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sebagai respon terhadap perubahan harga. Rumus dari elastisitas silang, yaitu EC sama dengan persen perubahan permintaan barang X dibagi persen perubahan harga barang Y. Contoh soal dari elastisitas silang. Apabila harga tiket bus Rp40.000, maka harga tiket kereta api berada di bawah harga tiket bus dan permintaan rata-rata tiket kereta api sebanyak 2.000. Jika harga tiket bus naik menjadi 45.000, sementara harga tiket kereta api tetap, maka permintaan tiket kereta api ini akan mengalami kenaikan menjadi 2.300. Berapakah besarnya koefisien elastisitas silang? Kita bisa langsung jawab, itu masukkan ke rumusnya, persentase jumlah permintaan kita cari dulu, yaitu rumusnya perubahan yang baru dikurang lama per yang lama dikali 100%. Nah, permintaan yang baru itu 2.300 dikurang permintaan yang lama 2.000 dibagi permintaan yang lamanya 2.000 dikali 100%. Maka 300 per 2.000 kali 100% hasilnya 15%. Selanjutnya kita mencari persentase harga jual. Rumusnya yaitu harga baru dikurang harga lama per harga lama dikali 100%. Harga barunya 45.000 dikurang harga lama 40.000 dibagi harga lama 40.000 dikali 100%. Maka hasilnya 5.000 per 40 dikali 100% dan jumlahnya itu 12,5%. Setelah ini kita cari elastisitas silangnya, yaitu kita gunakan rumus persen perubahan permintaan dan persen perubahan harga, yaitu 15% dibagi 12,5%, maka hasilnya 1,2. Nah, karena ini 1,2, ini termasuk dengan jenis elastisitas yang elastis. Selanjutnya, contoh soal dari elastisitas penawaran. Nah, pada saat harga Rp10.000, jumlah sayuran yang ditawarkan ialah 100 buah. Namun, ketika harganya turun menjadi 5.000, jumlah sayuran yang ditawarkan sekitar 50 buah. Berapakah tingkat elastisitas penawarannya? Diketahui P1-nya 10.000, Q1-nya 100, P2-nya 5.000, dan Q2-nya 50. Rumusnya yaitu ES sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Kita langsung masukkan ke rumus.
yaitu 100 dikurang 50 per 10.000 dikurang 5.000 dikali 10.000 per 100. Sama dengan 50 per 5.000 dikali 10.000 per 100. Hasilnya 500.000 per 500.000. Maka hasilnya adalah 1. Karena 1, maka jenis elastisitasnya adalah elastis uniter. Nah, sekian dari presentasi dari materi saya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.